Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara PGRI Jakarta Barat.
Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Yang kami hormati Ketua Umum PB PGRI, Ibu Dr. Unifa Roshidi. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta beserta para anggota, serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Balai Agung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara Konferensi Kerja Provinsi ketiga PGRI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 22 tahun 2023. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Adi Dasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat kepada Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat RT Kepala Dinas di DKI Jakarta, yang terhormat kemudian yang kami hormati kawan-kawan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Profesor Dr. Unifa Roshidi, Pak Sudin, kemudian para hadirin seluruh peserta Konferensi Kerja PGRI 3 Jakarta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izinnya kita dapat berkumpul yang berempati ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan Konferensi Kerja Provinsi Jakarta. Kami mengaturkan terima kasih yang tertinggi kepada Bapak Pejabat Gubernur, Bapak PLT Kepala Dinas, dan jajarannya yang telah memberikan tempat perlengkapan serta jamuannya dalam pelaksanaan acara pembukaan konferensi ini. Saat ini masih dalam bulan Syawal, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita selama sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga dari para guru dan tenaga pendidikan sekolah swasta di DKI Jakarta disampaikan kepada Bapak Gubernur, disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas atas keberkahan dan hibah Alhamdulillah, dan hibah tersebut cair 6 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Langsung terrekening tenaga pendidikan sebesar. Dana hibah ini sangat dinantikan karena sangat membantu kesejahteraan para guru, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian Bapak dan Ibu, ungkapan doa terima kasih syukur disampaikan oleh para guru dan tenaga pendidikan sekolah swasta.
Bapak dan Ibu guru mendoakan semoga Bapak Gubernur beserta jajarannya, PLT Kepala Dinas beserta stafnya diberikan kesehatan dan petunjuknya dalam menghadapi Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, ada salam dari Pak Ibu guru, salam dari Bapak dan Ibu swasta. Sekarang ini kan ada hibah 550.000 per bulan. Mohon disampaikan kepada Pak Gubernur, kalau bisa ya mengambil ditambah. Ini salam dari Bapak dan Ibu guru di sekolah swasta. Kalau kami tidak menyampaikan salam ini, takut dosa. Bapak dan Ibu hadirin terhormat, ungkapan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak DKI Jakarta ini, karena ada tahun 2021 ada 9.617 orang. Dan tahun 2022 ada 6.319 orang. Bapak dan Ibu berubah statusnya. Berubah statusnya itu dari guru honor dan dari guru swasta menjadi ASN P3. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini juga ada untuk berubah status guru kita dari guru honor menjadi ASN P3. Kemudian Bapak dan Ibu yang terhormat, mengangkatkan guru honor menjadi ASN P3 adalah salah satu keberhasilan perjuangan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Dr. Emka Rusidi, dengan semangat gigih pagi, siang, sore, malam mewakafkan dirinya berjuang untuk membela guru dan tenaga pendidikan. Baik terutama melalui audiensi. Saya diikutsertakan dalam audiensi itu. Audiensi Kemendikbud, audiensi Kemenpan RB, audiensi ke Kapolri, audiensi ke Seknek, bahkan audiensi ke RI 1 di Istana. Saya sering diajak. Beliau ini hari ini sebenarnya ada acara di Turki, beliau sedang. Cuma karena kecintaan kepada kita PGRI DKI Jakarta, beliau tidak mengikuti ke Turki, tapi memilih untuk Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, Pak Gubernur, kami melaporkan bahwa kegiatan konferensi ketiga PGRI DKI Jakarta pesertanya ada 251 orang. Kemudian pembukaan acara di sini kami aturkan dan beribu terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Kemudian nanti siang akan dilanjutkan langsung di Hotel Golden Wood di Pasar Pesantren. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan pembelajaran, pembekalan, dan sekaligus membuka secara resmi konferensi kerja Provinsi DKI Jakarta. Saya tetap dimasak dengan gaharu. Kami akan bergerak. Pejabat yang sayang terhadap guru selalu makmur dan sejahtera.
izinkan kami mengucapkan salam dari RI Hasmi. Bapak dan Ibu, siap? Siap. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Kalau saya mengucapkan 1, 2, 3, Ibu Bapak sebut sukses Jakarta untuk Indonesia. 1, 2, 3. Mohon maaf apabila ada berkenan. Bila itu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Ibu Profesor Dr. Unifa Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam. Yang kita hormati, sayangi dan banggakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Sekda DKI Jakarta, Ibu Asisten Desra Serda Pemprov, Bapak PLT Kadisdik, ternyata tetap saya di DKI Jakarta, Bapak Sila Budaya, Bapak Kamil Kemenang, ada Pak Rektor Unindra, Pak Amin, kemudian Ketua Umum DKI Jakarta, para guru dan tenaga kependidikan, pengurus PGRI Provinsi DKI, dan kemudian kabupaten kota, khusus dari kawan-kawan Kepulauan Seribu. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Saya ini sampai bergetar hatinya karena untuk pertama kalinya DKI Jakarta diterima oleh Bapak Gubernur di tempat yang sangat mulia di sini. Terima kasih bagi kami keberadaan di sini ini punya arti yang amat sangat penting karena menunjukkan bahwa negara hadir untuk kepentingan guru, pendidikan dan PGRI. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, masih dalam suasana Ramadan, juga saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, maaf lahir dan batin. Pertama, ingin saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya ingin mengatakan Bapak Gubernur aja deh, Bapak PJ-PJ-an ya, Bapak Gubernur. Iya, karena memang begitu ya, enaknya kita mengakui dan memang begitu kok nyatanya segala kewenangannya sama seperti Bapak Gubernur. Jadi saya Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini ketika kita berjuang di tingkat pusat, sebenarnya siapakah the man behind the scene yang selalu membuat kita bisa bertemu dengan Bapak? Yaitu Bapak Gubernur. Jadi kami itu percaya betul bahwa dengan dialog konstruktif kita itu menjadi bagian dari pemerintah besar, pemerintah daerah, maka para pemimpin kita di negara ini tidak pernah ada yang sulit. Kalau kita punya niat dengan cara kita yang baik menyampaikan pesan, dan beliau itu yang selama ini bayangkan pada tahun 2018 ketika gonjang gaji P3K, gimana ini guru bisa diangkat? Di PP di
itu yang sulit. Dan dalam beberapa waktu yang kemudian Pak Heru ini, Pak Gubernur ini menyatakan untuk bertemu dan makan siang. Dan ini hari ini kalau Pak Adi, Ketua PGRI Provinsi DKI, terima kasih Pak Adi, tadi menyampaikan 9.000 sudah diangkat, itu semua melalui kata diri beliau. Tekan. Saya ini saksi. Saya ini pelakunya yang meminta kok. Karena itu saya selalu mengatakan seorang pemimpin itu harus memiliki komitmen yang luar biasa pada apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, menjadi bagian dari mendukung pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi kita juga tetap memiliki sikap yang berbeda. Perjuangan ini kan kita sampaikan dengan cara kita yang konstruktif. Saya ini pernah di forum internasional walkout karena saya menginginkan ada sosial dialog masuk ke dalam konstitusi internasional, dan itu sudah masuk. Karena persoalan pendidikan nggak bisa pemerintah sendiri dan merasa paling benar. Kita mesti duduk bersama. Dan saya merasa bahwa yang Bapak Adi sampaikan itu diinisiasi sejak Bapak Jokowi jadi gubernur waktu itu, ya. Ya jadi pantas kalau Pak Adi minta ditingkatkan ya Pak. Itu benar. Dan saya ingat betul pada waktu gedung PGRI itu izin ada nama sedikit. Gedung PGRI itu Bapak Ibu hak guna bangunan sudah habis. Bapak Presiden itu yang membantu dikasih diskon pajak 1 miliar. Terus kita diminta menghadap ke Menteri Pertanahan tuh ya, sebenarnya itu Menteri Pertanahan ya. Terus kepada Menteri Sosial itu Bapak Presiden yang mengarahkan, dan sekarang gedung PGRI itu sudah menjadi miliknya teman-teman semua. Campur tangan para pemimpin. Itu betul kata Pak Adi, Ketua PGRI Provinsi DKI. Pengurus besar PGRI itu menabung setiap pengurus itu sebulan 500.000. 2 tahun, 4 tahun, 6 bulan. Pergilah ke Turki. Tapi Pak Adi mengatakan tanggal 5 ada Bapak PJ, katanya Bapak Gubernur DKI. Saya bilang saya nggak usah datang ke Turki lah, kesini aja gitu. Betul-betul Bapak Ibu ketahui bahwa perjuangan kami itu beliau yang sampai Ibu asisten SN tahu bahwa saya adalah orang pertama yang waktu itu kan vaksin, orang kok mau divaksin kok berbagai macam ada. Waktu saya diminta divaksin, siap divaksin. Dan Bapak Presiden menunjukkan dirinya divaksin untuk pertama kali di bulan Januari kalau nggak salah ya Bu, sekitar 2-3 tahun yang lalu, ya 2021. Diundang dan saya disapa dengan manis oleh Kepala Staf Presidenan, yaitu Bapak Heru yang sekarang menjadi gubernur. Jadi banyak sekali gagasan, pikiran, perjuangan kita yang bisa dibantu. Saya belum pernah mendapatkan presiden yang begitu peduli kepada para guru, dan beliaulah yang merancang saya. Terus saya Turki yang nggak tahu diri banget. Meskipun saya dapat nabung berat-berat akan pergi ke Turki, tapi hari ini datang ke sini jauh. Ya, kapan lagi saya bisa ketemu dia? Dan Bapak Ibu sekalian, hari-hari terakhir ini, di samping kita memberikan dedikasi kepada anak-anak kita, pemerintah memberikan bantuan, dan jujur aja sih, hanya DKI yang paling tinggi pengertiannya. Itu bahasa. Saya ini kan keliling di Indonesia. Keliling. Saya biasa naik pesawat besar, pesawat kecil, naik laut, naik muntah-muntah.
tidur di rumah itu biasa. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah di samping pemerintah memberi, kita juga memberi. Ketika sedang sibuk menyampaikan bahwa hari ini ada ChatGPT yang hampir mengambil peran semua guru, kami mengatakan bahwa seperti juga Bapak Presiden katakan, bahwa guru nggak pernah bisa digantikan oleh teknologi. Tapi itu semua harus diusahakan. Jadi pada kesempatan hari ini, kami mohon juga bantuan dengan Bapak PRT Dinas Pendidikan untuk bersama-sama PGRI melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana melatih soft skill kita supaya kita tetap kehadiran diri. Di samping teman-teman tentu saja kami selalu akan meminta kepada Bapak Gubernur. Sekarang kan lebih enak, saya memintanya ya nggak sih? Bapak Gubernur sudah mempunyai polisi langsung kepada Bapak Presiden juga gitu. Yaitu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas, dan hanya DKI yang mempunyai kepedulian terhadap guru swasta, guru agama, dan guru sampai PAUD yang hadir. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini kami mohon Pak Gub nanti menyampaikan arahan kepada kami semua. Sebenarnya saya ingin bercerita bagaimana beliau membantu kami. Tapi sudahlah, itu udah cukup ya. Sikap saya datang ke sini itu menunjukkan bahwa begitu banyak perhatian beliau kepada PGRI, kepada kami. Jadi saatnya kita memberi balik, mendukung apa yang menjadi program dan bersama-sama menyampaikan bagaimana kita ini ke depan yang membangun negeri. Terima kasih Pak Gub, sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Presiden dan mohon izin tahun depan Kongres akan diadakan di bulan Maret. Dan kami tahu kami sudah konsultasi dengan kepolisian bulan Maret itu setelah putaran pertama sebelum putaran kedua, sehingga suasananya sedang berbeda dan kita tidak perlu banyak menunda. Jadi kami nanti suatu hari akan berkonsultasi, mohon dukungan kepada Pak Gub semua agar DKI bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk pembangunan ke depan. Terima kasih Pak Gub, mohon berkenan, dan para guru ini tentu ingin mendengar arahan ya Bapak Ibu ya, dukungan yang keberpihakan dari pemerintah Provinsi DKI. Dan sebelum saya tutup, sebelum saya lihat, kami juga mendukung IKN. Bulan Februari ribuan guru dan sama-sama meja begini Pak, foto di IKN, ingin menunjukkan bahwa kita disupport dan diberi bantuan juga amanah oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kami akan menghadap ke Bapak Menteri PUPR untuk membangun gedung-gedungnya Pak di sana. Mohon dukungannya ya, begitulah PGRI Pak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita meminta, kita juga harus memberi. Jadi itu seimbang ya. Jadi memberi kepada bangsa dan negara, mendukung kebijakan pemerintah. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Terima kasih, saya ingin menutup dengan PGRI Pak biasa Pak. Jadi nanti terakhir saya mengatakan siapa kita? Indonesia. Jadi DKI untuk Indonesia dan para guru juga untuk Indonesia. Nanti terakhirnya sukses Jakarta untuk Indonesia. 1, 2, 3 ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Indonesia. 1, 2, 3. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat Konferensi Kerja Provinsi DKI, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dilanjutkan dengan pembukaan gong sebagai tanda pembukaan konferensi kerja Provinsi ketiga PGRI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 22 tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Heru Budi Hartono, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu kita yang paling cantik, Ketua Umum PD PGRI, Ibu Profesor Dr. Unifa Rosidi. Yang terhormat Ibu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Yang terhormat Pak Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saifullah Hidayat. Yang kami banggakan Ketua PGRI DKI Jakarta, Bapak Dr. Adi Dasmin. Yang kami hormati Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Imam Hari Kesit. Tentunya kami hormati, kami banggakan Rektor Universitas Indra Prasta PGRI, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Para pejabat Provinsi DKI Jakarta, para anggota PGRI Provinsi DKI Jakarta yang saya cintai dan tentunya serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Dan yang berikutnya adalah Ibu Prof, saya lapor di sini. Saya bangga pakai ini, dari kemarin saya pakai. Tapi setelah saya 2 hari yang lalu pakai Pak, baju batiknya dicoba saya pakai kemarin pagi saya pakai lagi, malam saya pakai sampai pagi ini nggak ganti baju. Saking saya cinta dengan batik yang itu. Jadi kalau Pak Kepala Dinas Pendidikan itu baru pakai bajunya jam 6 pagi. Saya udah dari jam 21.00 saya udah pakai sampai hari ini saya nggak lepas-lepas Pak. Itu menandakan saya menyintai Bapak Ibu sekalian. Saya tidak banyak menyampaikan hal-hal tadi Ibu ulas, khususnya untuk Ibu Profesor Dr. Unifa Rosidi. Kami memiliki sebuah sejarah yang hanya boleh tahu saya dengan Ibu sampai akhir hayat. Jadi sejak 2017-18 sampai hari ini memang beliau perjuangannya luar biasa untuk PGRI. Jadi pada vaksin tahun lalu, 2 tahun yang lalu, saya tanya sama staf Sekretariat Presiden Protokol. Yang saya tanya itu hanya 2. Saya cek, kan biasanya tamu presiden itu saya cek, Pak Wapres hadir nggak hadir. Yang kedua, Ibu Ketua Umum PGRI hadir nggak hadir. Ya udah nanti saya jemput. Ya Bu ya, saya jemput ya. Sekali lagi karena saya mewakili Ibu selaku PGRI, tentunya menaungi semua guru se-Indonesia, saya cara menghargai seperti itu kan tidak mungkin menyapa
Bapak Ibu se-Indonesia. Tadi ada dengar-dengar berapa 550.000. Kalau universitas itu ada terdaftar apa? Disamakan. Ini baru terdaftar ya. Maksudnya nanti biar diolah sama kepala dinas pendidikan. Tapi statusnya belum disamakan. Jadi ya, terdaftar, diakui, disamakan. Ya, sama-sama kita mendoakan bahwa Pemda DKI bisa mampu untuk apa yang Bapak inginkan. Berikutnya adalah saya titip pada rekan-rekan guru ke depan, khususnya di DKI, kelihatannya lebih perlu perhatian terhadap anak didik kita. Kenapa kita harus mendukung konsep zonasi? Konsep zonasi itu ada bagus, ada tidaknya. Anak didik kita akan tercampur dengan status ataupun kemampuan yang berbeda. Nah, itu tentunya menjadi perhatian bagi guru-guru. Nah, favorit sekarang sudah tidak ada. Nah, sehingga contoh misalnya di Pejagalan, contoh misalnya Jakarta Timur, kita harus menerima anak didik yang memang harus menjadi perhatian kita khusus karena kemampuannya berbeda. Berikutnya, kepala dinas kita angkat menjadi asisten untuk bisa membantu menyelesaikan stunting. Jadi kalau kita tidak bersama-sama memperjuangkan itu, bisa 10-15 tahun dari saat tahun ini, itu adalah generasi lost generation. Nah, ini kita harus hati-hati. Berikutnya tadi menyampaikan bahwa guru tidak bisa digantikan oleh siapapun. Guru tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh robot dan lain-lain. Karena pertemuan tatap muka itu sangat penting. Tatap muka, tatap mata, kita lihat anak didik kita, apakah dia sehat, apakah dia kemampuannya sama. Saya laporkan di sini, Ibu. Saya minta kemarin waktu saya kumpulkan bulan puasa ya Pak Inspektorat, seluruh insani pengurus ataupun pencinta pegiat pendidikan, guru-guru saya kumpulkan di Dinas Pendidikan. Simpel aja sih saya mintanya. Kita kan ada KJP, saya bilang. Pastikan itu sampai kepada anak didik. Bagaimana caranya? 5 menit saja. Setiap guru di satu kelas, setiap hari panggil anak murid itu cerita apa aja di depan. Saya waktu bertugas di wilayah Jakarta Utara tahun 2014 menjadi wali kota, saya mendapatkan bahwa anak itu, karena saya ajak dia berbicara di depan, saya mendapatkan anak itu mendapatkan kekerasan. Jadi saya bilang, kamu kenapa pipinya? Ya dia cerita, terus kita tangani. Begitu juga hari ini Pak Inspektur, tugas guru-guru di DKI, ya harus satu murid maju cerita apa aja yang diceritakan sambil melihat kondisi anak itu. Apalagi murid itu mendapatkan KJP. Simpel misalnya, kok kenapa baju putih kamu lusuh, padahal kan sudah ada KJP, diberikan baju, nyampe enggak, jangan-jangan dibeliin rokok. Terus berikutnya mungkin kebijakan yang tidak populer, mohon dukungan para guru. Saya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan, jika murid
yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar itu kedapatan merokok, maka KJP-nya wajib dicabut supaya kita berikan kepada anak lain, karena kemampuan Pemda kan juga terbatas. Ya memang tidak populer, tapi kita harus, itu kan bagian dari kita mendidik. Berikutnya adalah tantangan guru, termasuk tantangan kita ketika kita menyampaikan sesuatu di podium ini adalah adanya diskusi diam-diam, dapat baca wifi. Saya nggak tahu kalau di sekolah, saya akan keliling ke sekolah-sekolah mulai Senin. Apakah di sekolah mereka membawa, di kelasnya membawa handphone ya? Pasti. Nah itu diwaspadai. Jangan-jangan dia melihat, bukannya belajar, melihat hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran hari itu. Nah itu tantangan buat kita. Berikutnya, yang ketiga, mudah-mudahan tidak terjadi di DKI. Guru memang harus kapasitasnya kita tingkatkan. Mungkin saya sedikit guyon, misalnya guru belum sempat mempersiapkan sesuatu, maka ambil dari YouTube belajar. Suatu saat muridnya bertanya terkait dengan pembelajaran YouTube itu. Guru itu tidak bisa jawab, akhirnya ngambil dari YouTube lain untuk menjawab itu. Nah, itu saya tahunya diskusi dari anak-anak sekolah. Kalau sore hari kan saya kumpulin tuh teman-teman ponakan ngobrol. Saya tanya, dia nggak tahu saya. Saya bilang, kamu cerita apa sih masalahnya? Dia banyak cerita lucu-lucu. Nah ini mudah-mudahan kita bisa atasi. Berikutnya untuk khusus di DKI, guru sudah cukup, tunjangan kinerja sudah cukup baik. Maka dari itu tadi Bu Unifah sampaikan kemampuannya harus terus kita tambahkan. Ya kadang-kadang saya ingin ikut juga kalau mendapatkan ceramah atau mendapatkan ilmu guru, ya 1-2 jam saya ingin ikut belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Unifah nanti di bulan Maret tentunya kita tetap berkomunikasi untuk perjalanan organisasi PGRI ke depan. Apapun yang Ibu sampaikan, Ibu meminta bantuan kepada Pemda DKI, insya Allah kami bisa membantu. Termasuk juga di tingkat nasional jika perlu komunikasi berbagai pihak, tentunya saya siap membantu, ikhlas Bu. Silakan Ibu telepon saya. Kadang-kadang saya juga keluh kesahnya ke beliau. Bu curhat ini kok begini. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2023, saya buka konferensi kerja provinsi ketiga PGRI daerah khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 22. Kalau saya sampaikan sukses guru untuk Indonesia, kita sama-sama. Baru yang kedua, sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses guru untuk Indonesia. Sukses guru untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Lambung mohon mendatangi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Yang pertama, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Selanjutnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
dan Ketua PDRI Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat pejabat Gubernur DKI Jakarta dan para pendamping untuk kembali ke tempat semula. Sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Dr. Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya pimpin secara Islam kepada Bapak Ibu Saudara dan yang lain, silakan berdoa masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakir dan amin, alhamdulillah ya ya Rabbana alhamdulillah bersyukur kama yang bagi kita karim wa sultan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu sehingga acara konferensi kerja provinsi 3 PDRI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 22-23 dapat terselenggara dengan baik, lancar dan sukses. Ya Allah ya Ilahana, dengan rahmat ridho dan kasih sayang-Mu, mohon pertolongan dan bimbingan ada kegiatan World Cup yang mengusung tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju, DKI Berprestasi, dapat menghasilkan program-program strategis yang dapat kami laksanakan secara sinergis bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder pendidikan dengan baik, serta bermakna bagi pembangunan pendidikan nasional umumnya dan DKI Jakarta pada khususnya. Ya Allah ya Muhammad, sudah banyak permasalahan pendidikan, khususnya permasalahan guru dan tenaga pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat kami selesaikan dengan baik bersama-sama pemerintah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, dinamis dan multidimensional, masih banyak lagi permasalahan yang akan kami hadapi. Oleh karena itu ya Allah, bimbing kami agar mampu melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik dan bermanfaat. Pada saat ini kami sedang menghadapi tantangan pendidikan dengan pembelajaran di era disrupsi dan revolusi industri 4.0 menuju 5.0 pasca pandemi COVID-19 serta penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan tuntutan menjadi guru penggerak. Oleh karena ya Allah, anugerahi kami kekuatan lahir batin agar dapat memenuhi tuntutan kita sebagai profesional tersebut yang baik. Ya Allah, Rabb semesta alam, kuatkan persatuan, soliditas dan soliditas di antara kami agar mampu melaksanakan tugas-tugas besar organisasi dan menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar, serta jadikan kerja di Provinsi DKI Jakarta sebagai rumah besar guru dan tenaga pendidikan dalam upaya bersama-sama secara sinergis dengan pemerintah serta para stakeholders dalam arus utamakan pendidikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami agar mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
pada tahun politik dewasa ini sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni hilang dan dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami yang beriman dan tidak mengikuti kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, perkenankan doa dan pengharapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warahina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, foto bersama kami persilakan kepada media untuk menuju ke atas panggung dan kepada para tamu. Terima kasih, foto bersama selesai. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada berapa? Bisa Pak. Jangan apaan, Bapak. Terima kasih ya, Pak.
Pak, kemarin polisi bilang penanti buat anak di Santik itu jangan ditunda dulu, sebab harus ada zonasi sekolah khusus sekolah gitu.